Salam jumpa. Selamat datang kembali dalam perkuliahan Mikrobiologi Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya Ratika Rahmasari. Saya akan memandu perkuliahan ke depan yang dilakukan secara daring ini. Saat ini kita akan mendiskusikan terkait topik ke-9 perkuliahan mikrobiologi, yaitu tentang sifat parasit dan penggolongannya. Baiklah, selamat datang di perkuliahan pengantar parasitologi. Parasitologi adalah studi tentang organisme yang memanfaatkan organisme lain sebagai tempat hidupnya, mulai dari siklus hidup, perilaku reproduksi, cara menimbulkan penyakit, kerentanan, sekaligus kekebalan terhadap obat dan metode pencegahan multiplikasinya. Ada beberapa istilah yang harus kita ketahui terkait parasitologi ini, yaitu parasit merupakan jasad yang mengambil makanan dari jasad lain. Kemudian hospes. Hospes adalah jasad tempat hidup dari parasit. Hospes dibagi menjadi dua. Hospes intermediate, yaitu hospes sementara di mana parasit melewati tahapan aseksual. Kemudian hospes definitif, yaitu parasit matang di dalam hospes dan bereproduksi secara seksual. Setelah itu adalah vektor, yaitu jasad yang membawa parasit. Ciri-ciri dari parasit yang harus kita ketahui adalah parasit memiliki siklus hidup dengan satu atau lebih spesies vektor, memiliki siklus hidup dengan satu atau lebih hospes intermediate, dan memiliki varietas hospes definitif. Selain itu, parasit dapat beradaptasi dengan lingkungan hidupnya dan memiliki tahapan hidup pada lokasi tertentu dalam hospes, di mana parasit tersebut dapat ditemukan dan dapat didiagnosis. Nah, berikut adalah penggolongan parasit. Parasit berdasarkan jenis organismenya dibagi menjadi dua, yaitu uniselular, yaitu organisme yang terdiri dari sel tunggal. Yang kedua adalah organisme multiselular. Organisme uniselular yang termasuk parasit ini dikenal dengan nama protozoa. Protozoa dibagi lagi menjadi beberapa kelas, yaitu Sarcodina atau dikenal juga dengan Rhizopoda. Contohnya itu adalah amuba. Kemudian Flagellata, contohnya adalah Leishmania dan juga Giardia. Yang ketiga adalah Sporozoa, yaitu Plasmodium dan Toxoplasma contohnya. Dan Ciliata, yaitu contohnya Paramecium. Untuk parasit multiselular itu terbagi menjadi dua, yaitu helminths dan arthropod. Helminths berdasarkan bentuknya itu terbagi menjadi tiga, yaitu nematoda, contohnya Ascaris, trematoda, contohnya Sescotosoma, cestoda, contohnya Taenia. Untuk arthropod sendiri, contohnya itu adalah ticks. Nah, parasit dapat juga digolongkan berdasarkan beberapa macam spesifikasinya, yaitu yang pertama, berdasarkan cara pengambilan makanan dari inangnya, dibagi menjadi dua, yaitu ekto dan endoparasit. Berdasarkan lama waktu hidup parasitnya, dibagi lagi menjadi parasit permanen atau stasioner, dan juga parasit periodik atau temporer. Nah, berdasarkan sifat keparasitannya bisa dibagi lagi menjadi parasit insidental, eratika, obligat, dan fakultatif. Berdasarkan kebutuhan jumlah individu inang dalam menyelesaikan siklus hidupnya, terbagi menjadi monoksen dan poliksen. Berdasarkan tingkat efek infeksi atau virulensinya, dibagi lagi menjadi parasit patogen dan non-patogen. Nah, ini adalah penggolongan parasit berdasarkan cara pengambilan makanan pada inangnya. Dibagi menjadi dua seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu ektoparasit dan endoparasit. Ektoparasit adalah parasit yang hidup di permukaan tubuh hospes. Contohnya adalah kutu kepala.
yang dikenal dengan nama Pediculum humanus capitis. Lalu ada endoparasit. Endoparasit adalah parasit yang hidup di dalam tubuh hospes. Contohnya cacing gelang atau Ascaris lumbricoides. Nah, berdasarkan sifat keparasitannya, ada yang bersifat obligat dan fakultatif. Obligat parasit adalah parasit yang tidak dapat hidup tanpa adanya hospes. Contohnya adalah seperti yang tadi, yaitu Ascaris lumbricoides. Sedangkan parasit fakultatif adalah parasit yang dapat hidup walaupun tidak adanya hospes. Contohnya cacing Strongyloides stercolaris, stadium bentuk bebas pada nyamuk dan sengkenit. Tadi berdasarkan jumlah indangnya, ada yang namanya monoksen parasit dan poliksen parasit. Monoksen parasit merupakan parasit yang hanya dapat hidup dalam satu jenis hospes. Contohnya sama Ascaris lumbricoides. Dia hanya bisa hidup pada tubuh usus manusia. Lalu poliksen parasit yaitu parasit yang dapat hidup dalam banyak jenis hospes. Contohnya cacing Trichinella spiralis bisa bertahan hidup pada babi, tikus, dan manusia. Lalu cacing Burgia malayi yang bisa hidup pada manusia, kucing, kera, dan anjing. Jadi memiliki banyak hospes ya. Berikut adalah gambar contoh cacing Trichinella spiralis dan Burgia malayi. Nah, berdasarkan lama hidup pada inangnya, parasit dibagi menjadi permanen dan periodik parasit. Permanen parasit adalah parasit yang hidup selamanya di dalam suatu hospes, yaitu yang tadi contohnya Ascaris lumbricoides ya. Lalu kalau yang periodik adalah parasit yang hidup hanya sementara di dalam suatu hospes. Contohnya kutu butuk, Cimek hemipterus, dan juga nyamuk Aedes aegypti. Nah, berdasarkan patogenitasnya, parasit dibagi menjadi dua, yaitu parasit yang patogen dan non-patogen. Parasit yang patogen adalah parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada inangnya seperti Plasmodium falciparum, Leishmania donorami, dan juga Ascaris lumbricoides. Plasmodium falciparum merupakan penyebab terjadinya malaria tropika. Leishmania donorami menyebabkan penyakit kala azar pada manusia. Sedangkan parasit non-patogen adalah parasit yang tidak menyebabkan gangguan pada inangnya. Contohnya adalah Fasciola gigantea pada sapi dapat bersifat patogen, tetapi pada domba dan kambing dia bersifat non-patogen. Demikianlah pertemuan perkuliahan kali ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya.